Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar mengenal sifat-sifat bunyi. Masihkah kalian ingat apa yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Salah satu sifat bunyi yang akan kita pelajari kali ini adalah bunyi dapat merambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera itu, kita dapat mendengar dan menikmati semua ciptaan Allah. Salah satu dari sekian banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah fenomena alam. Fenomena alam tersebut adalah ya, bunyi petir atau guntur. Kalian pasti sering mendengarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa'a amruna najjayna Syu'aiban والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Shadaqallahul azim. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa bunyi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Allah mengirimkan bunyi atau suara yang mengguntur untuk mengazab orang-orang zalim dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyi petir atau guntur yang pernah kita dengar merambat melalui udara, kemudian sampailah ke telinga kita. Lalu bagaimana bunyi dapat kita dengar? Dan melalui media apakah saja bunyi dapat merambat? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Bunyi dapat merambat melalui beberapa media. Media perambatan bunyi diantaranya benda padat, benda cair, dan gas. Bunyi yang dapat merambat melalui benda padat contohnya adalah kamu dapat mendengar suara temanmu yang merambat dari tali yang menghubungkan antara dua kaleng tersebut. Tetapi tali harus sejajar dan kuat ya. Bunyi yang merambat melalui media udara contohnya adalah selang yang dipegang dan didekatkan ke telinga dan temanmu memegang ujung selang yang satunya, kemudian mintalah temanmu berbisik. Bunyi akan merambat melalui udara yang mengalir di bagian dalam selang tersebut, sehingga bunyi tersebut dapat didengar oleh temanmu di bagian sebelahnya. Bunyi yang dapat merambat melalui benda cair contohnya adalah kamu dapat menggunakan corong, kemudian kamu letakkan pada ember yang berisi air. Ketuklah media ember dengan batu, maka kamu akan mendengar suara ketukan batu tersebut. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, dari materi yang baru saja kita lihat, kita dapat mengetahui bahwa bunyi dapat merambat melalui beberapa media. Di antaranya adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Baik, anak-anak yang solih dan solihah, setelah tadi kita belajar tentang teori bagaimana bunyi, bagaimana media perambatan bunyi, kali ini kita akan membuktikan bagaimana bunyi merambat melalui salah satu media dengan melakukan percobaan. Baik, ikuti percobaan berikut ini.
sebuah kaleng bekas, atau anak-anak bisa juga mengganti dengan gelas plastik. Kedua, siapkan tali dengan panjang kurang lebih 3-4 meter. Yang ketiga, siapkan paku yang nanti akan kita gunakan untuk melubangi bagian bawah dari kaleng tersebut. Cara kerjanya adalah, yang pertama, buat lubang di bagian bawah kaleng dengan menggunakan ujung paku seperti ini. Lalu ambil tali, masukkan salah satu ujung tali ke kaleng melalui bagian bawah. Ya, kita tarik bagian dalamnya. Kita buat simpul agar tali tidak tertarik kelepas saat ditarik dari bagian bawah. Ujung tali bagian satunya dimasukkan juga ke lubang bagian bawah kaleng yang satunya lagi. Lakukan hal yang sama dengan membuat simpul di ujung tali agar tali tidak terlepas ketika ditarik. Setelah selesai, hasilnya akan seperti ini. Baik anak-anak, setelah kita tadi membuat peralatan, sekarang kita akan membuktikan dari alat yang sudah kita buat tadi. Dibutuhkan 2 orang untuk memainkan permainan ini. Yang pertama, 1 orang memegang bagian ujung dari kaleng yang satunya, dan 1 orang lagi berada di bagian ujung. Nah, orang pertama akan berbicara, kemudian akan didengar oleh orang kedua. Konsepnya sama seperti kita bermain telepon-teleponan. Baik, kita akan lihat bagaimana cara bermainnya. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Coba sekarang gantian kamu. Oke. Suaraku kedengeran nggak? Oh, beneran. Wah, luar biasa. Aku lagi ya. Anak-anak, dari permainan yang kita lakukan, kita dapat membuktikan bahwa bunyi bisa dirambatkan melalui beberapa media. Setelah tadi kita belajar bahwa bunyi bisa dirambatkan melalui 3 media, media padat, cair, dan gas. Pada percobaan kali ini kita membuktikan bahwa bunyi dapat dirambatkan melalui media padat, yaitu berupa tali. Suara atau bunyi dari kaleng yang satunya akan dirambatkan oleh benang ini menuju ke kaleng yang satunya lagi. Baik, anak-anak, kalian bisa mencoba melakukan ini di rumah dengan membuat peralatan yang sama. Nanti silakan foto bagaimana kalian mengerjakannya lalu kirimkan ke guru kelasnya. Itu saja, selamat mencoba. Oke, bagaimana tadi? Sudah melakukan percobaan? Ternyata menarik bukan? Kita bisa membuktikan secara langsung bagaimana bunyi merambat melalui media padat. Nah, anak-anak penasaran kan? Ingin tahu bagaimana memainkannya? Silakan anak-anak coba untuk